Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safna Liza Haira Suswani dari Prodi Sistem Informasi kelas 3B dengan NPM terakhir 030. Di sini saya akan membuat video mereview materi selama 8 pertemuan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan dosen pengampu Pak Ade Andri. Belajar siap, asik! Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pertemuan pertama pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Pada pertemuan pertama itu, kita akan membahas pengertian dari DEFI dan CEFI. Nah, apa sih CEFI itu? CEFI atau Centralized Finance. Centralized Finance adalah model keuangan yang beroperasi melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank, perusahaan asuransi, dan bursa efek dalam ekosistem CEFI. Transaksi keuangan dan layanan lainnya diintegrasikan dan diawasi oleh entitas pusat yang biasanya diatur oleh Badan Pengawas Keuangan atau otoritas pemerintah. Nah, karakteristik CEFI itu yang pertama ada otoritas pusat. CEFI melibatkan lembaga keuangan sebagai perantara utama. Otoritas pusat memiliki kontrol penuh terhadap operasi dan keputusan keuangan. Yang kedua, karakteristik dari CEFI yaitu regulasi dan kepatuhan. Aktivitas CEFI tunduk pada regulasi dan kepatuhan hukum yang ketat. Proses KYC atau Know Your Customer dan AML Anti-Money Laundering diterapkan untuk mengidentifikasi pengguna dan mencegah kegiatan ilegal. Yang ketiga, keamanan finansial. Tingkat keamanan finansial tinggi karena melibatkan entitas yang terpercaya dan diawasi secara ketat. Proteksi konsumen lebih kuat melalui kebijakan asuransi dan perlindungan konsumen. Dan yang keempat, dari CEFI, karakteristik CEFI yaitu identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna melibatkan pengungkapan informasi pribadi yang ketat sesuai dengan regulasi. Yang kedua, privasi pengguna seringkali lebih terbatas karena kepatuhan terhadap regulasi. Nah, karakteristik yang kelima yaitu pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan, memastikan kendala dan kecepatan. Sedangkan DeFi atau Decentralized Finance adalah model keuangan yang memanfaatkan teknologi blockchain dan smart contract untuk menyediakan layanan keuangan tanpa perantara pusat atau lembaga keuangan tradisional. Nah, DeFi memberikan akses keuangan terdesentralisasi, menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga, dan menghadirkan konsep keuangan yang terbuka dan inklusif. Nah, sementara karakteristik dari DeFi ini yang pertama, desentralisasi dan smart contract. DeFi mengandalkan desentralisasi dengan layanan dan transaksi dijalankan oleh smart contract di blockchain. Yang kedua ini tidak ada entitas pusat mengendalikan seluruh jaringan atau layanan. Dan karakteristik yang kedua, keterbukaan dan akses terbuka. Keterbukaan tinggi di mana siapapun dapat mengakses dan memeriksa transaksi yang tercatat di blockchain. Akses terbuka untuk semua pengguna di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Nah, karakteristik yang ketiga yaitu privasi pengguna. Identifikasi pengguna dapat bersifat presidium atau bahkan anonim yang memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi. Nah, beberapa protokol DeFi tidak memerlukan proses KYC atau meningkatkan privasi pengguna. Karakteristik yang keempat, eksekusi otomatis. Dengan smart contract memungkinkan eksekusi otomatis dari perjanjian keuangan tanpa melibatkan perantara manusia. Proses transaksi menjadi lebih efisien dan cepat. Dan karakteristik yang kelima, inklusivitas finansial. DeFi memungkinkan akses keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Potensi untuk merapikan biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan layanan.
Sementara tantangan potensial untuk Devi yaitu keamanan pada smart contract. Keamanan smart contract harus diperhatikan secara serius untuk menghindari resiko keuangan. Nah, regulasi dan kepatuhan itu termasuk tantangan pada potensial Devi. Devi masih menghadapi tantangan dalam menghadapi regulasi dan memastikan kebutuhan terhadap standar hukum. Nah, dengan berkembangnya teknologi blockchain, terlihat semakin banyak integritas antara Cevi dan Devi untuk mencapai sinergi yang menggabungkan keunggulan keduanya sambil memitigasi kelemahan. Seiring waktu, peran masing-masing model dapat terus berkembang sesuai dengan perubahan dinamika pasar dan evolusi teknologi keuangan. Nah, di next ini ada apa lagi sih bahasan kita, yaitu ada perbedaan dari Cevi dan Devi. Nah, sementara perbedaan Cevi dan Devi, kita ingatkan lagi, Devi atau Decentralized Finance dan Cevi, Centralized Finance, merujuk pada dua model yang berbeda dalam ekosistem keuangan. Nah, berikut adalah perbedaan utama antara Devi dan Cevi. Pertama, pada struktur kelembagaan. Devi atau Decentralized Finance didasarkan pada konsep desentralisasi. Ini berarti tidak ada otoritas pusat atau lembaga keuangan yang mengontrol atau mengelola dana. Sebaliknya, protokol dan aplikasi yang membangun ekosistem Devi dijalankan oleh smart contract dan dioperasi secara terdesentralisasi oleh para pengguna. Sedangkan Cevi, di struktur kelembagaannya, di sisi lain melibatkan lembaga keuangan sentral atau perantara. Platform-platform keuangan sentral ini mengelola dana, menyediakan layanan, dan memfasilitasi transaksi antara pengguna. Bank tradisional, bursa kripto, kurensi sentral, dan perusahaan finansial lainnya adalah contoh dari model ini. Nah, perbedaan kedua pada kontrol dan akses. Pada Devi atau dalam Devi, pengguna memiliki kontrol penuh atas dana mereka dan mengakses layanan keuangan tanpa perlu izin dari pihak ketiga. Pengguna dapat berpartisipasi langsung melalui dompet kripto mereka. Nah, sedangkan pada Devi, melibatkan pihak ketiga yang menyediakan keuangan pengguna memerlukan untuk membuka akun dan memberikan informasi pribadi, memberikan kontrol atas dana mereka kepada entitas keuangan tersebut. Nah, perbedaan yang ketiga, pada keamanan, pada Devi, desentralisasi dapat meningkatkan keamanan karena tidak ada satu entitas pusat yang menjadi target tunggal bagi serangan. Namun, smart contract juga dapat memiliki resiko keamanan dan keberhasilan keamanan Devi tergantung pada implementasi protokol dan smart contract tersebut. Sedangkan pada keamanan di Cevi, bergantung pada langkah-langkah keamanan yang diambil oleh lembaga keuangan sentral tersebut. Nah, risiko keamanan dapat berasal dari serangan siber terhadap lembaga atau risiko internal. Nah, perbedaan yang keempat pada kecepatan dan skala. Pada Devi, beberapa aplikasi Devi dapat menawarkan kecepatan transaksi dan penyelesaian yang lebih cepat karena mereka tidak bergantung pada proses perantara tradisional. Sedangkan pada Cevi, meskipun mungkin ada lapisan birokrasi lebih banyak dalam Cevi ini, memungkinkan skala yang lebih besar dan integrasi yang lebih mudah dengan sistem keuangan konvensional. Nah, perbedaan yang kelima atau liquidity. Perbedaan kelima ini ada liquidity dari Devi dan Cevi. Nah, pada Devi ini, likuiditas dihasilkan oleh pengguna yang menyediakan aset mereka untuk digunakan dalam berbagai protokol Devi. Ini dapat menciptakan likuiditas yang dinamis, tetapi juga dapat rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan perilaku pengguna. Sedangkan pada Cevi, perbedaan likuiditas ini, likuiditas di Cevi seringkali disediakan oleh lembaga keuangan itu sendiri atau melalui kerjasama dengan penyedia likuiditas lainnya. Nah, kedua model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pilihan antara Devi dan Cevi dapat bergantung pada preferensi toleransi resiko dan kebutuhan spesifik pengguna. Beberapa orang lebih memilih kontrol penuh dan desentralisasi pada Devi. Sementara yang lain mungkin merasa lebih nyaman dengan layanan yang dikelola oleh lembaga keuangan dalam model Cevi. Berikut adalah perbedaan dari Devi dan Cevi. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan, namun kita rangkum menjadi 5 saja.
Next, pada teks selanjutnya yaitu kita akan membahas sistem informasi keuangan pada blockchain. Sistem informasi keuangan (SIK) yang menggunakan teknologi blockchain dikenal sebagai Blockchain Financial Information System atau Sistem Informasi Keuangan Berbasis Blockchain atau dalam kurung BFIS. Nah, blockchain adalah ledger digital terdistribusi yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan dan menyusun transaksi. Ketika diterapkan dalam konteks keuangan, teknologi ini membawa beberapa perubahan signifikan dalam cara data dan transaksi keuangan dikelola. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut. Nah, karakteristik sistem informasi keuangan. Nah, karakteristik sistem informasi keuangan berbasis blockchain yaitu ada yang pertama, desentralisasi. Data transaksi disimpan di seluruh jaringan, tidak hanya pada satu server pusat, tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan atau memiliki kekuasaan penuh atas sistem. Yang kedua, transparansi. Seluruh transaksi tercatat dalam blok dan catatan ini dapat diakses oleh semua pihak dalam jaringan. Meningkatkan tingkat transparansi karena informasi keuangan dapat diverifikasi dan diaudit dengan lebih mudah. Yang ketiga, keamanan. Kriptografi yang kuat digunakan untuk mengamankan data dan memastikan keabsahan transaksi. Dengan setiap blok yang terkait dengan blok sebelumnya, sulit untuk mengubah data tanpa diketahui oleh jaringan. Nah, karakteristik yang ketiga, smart contract. Kontrak pintar atau smart contract adalah kode yang dieksekusi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Dapat digunakan untuk mendefinisikan dan mengeksekusi perjanjian keuangan tanpa perlu intervensi manusia. Nah, karakteristik yang kelima, akses terbuka dan global. Memungkinkan partisipasi global dalam sistem keuangan tanpa memerhatikan batasan geografis atau waktu. Mendorong inklusivitas keuangan dan akses yang lebih mudah ke berbagai layanan keuangan. Nah, karakteristik yang keenam, meningkatkan efisiensi. Proses transaksi yang lebih cepat karena penghapusan perantara manusia dan persyaratan pihak ketiga. Nah, settlement dapat terjadi setelah real time atau dengan waktu yang sangat singkat. Komponen utama sistem informasi keuangan berbasis blockchain yang pertama ada node atau node. Setiap komputer atau perangkat terhubung ke jaringan blockchain memiliki salinan lengkap dari ledger atau buku besar transaksi. Yang kedua, transaksi. Transaksi adalah setiap perubahan status dalam sistem keuangan seperti transfer aset atau eksekusi kontrak pintar. Itu akan tercatat pada transaksi. Yang ketiga, ada blocks. Blocks adalah sejumlah transaksi yang dienkripsi dan digabungkan secara bersama. Nah, masing-masing blok terkait dengan blok sebelumnya menciptakan rantai blok. Yang keempat, ada smart contract. Kontrak-kontrak yang dieksekusi secara otomatis saat kondisi yang telah ditentukan terpenuhi dapat digunakan untuk mengatur, mengotomatisasi, atau menegaskan perjanjian keuangan. Nah, yang kelima ada kriptografi. Digunakan untuk mengamankan transaksi dan mengotentikasi identitas pengguna. Kunci kriptografi digunakan untuk memberikan hak akses dan mendatangani transaksi. Nah, yang keenam ada token dan aset digital. Representasi digital dari aset fisik atau mata uang dapat disertakan dalam transaksi dan digunakan sebagai instrumen keuangan di dalam blockchain. Nah, keuntungan sistem informasi keuangan berbasis blockchain. Yang pertama, keamanan tinggi. Kriptografi dan desentralisasi membuat sulit untuk diserang atau dimanipulasi. Transparansi meningkatkan akuntabilitas. Nah, keuntungan yang kedua, ada efisiensi operasional. Pemrosesan transaksi lebih cepat karena penghapusan perantara manusia. Dan settlement dapat terjadi secara otomatis. Yang ketiga, inklusivitas finansial, membuka akses layanan keuangan bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional. Keempat, transparansi dan akuntabilitas.
Semua pihak dapat mengakses dan memverifikasi catatan transaksi, mempermudah audit, dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kelima, potensi pengurangan biaya. Pengurangan kebutuhan perantara manusia dapat mengurangi biaya transaksi. Tantangan sistem informasi keuangan berbasis blockchain yaitu yang pertama ada skalabilitas. Beberapa blockchain masih menghadapi tantangan dalam menangani jumlah transaksi yang besar dengan cepat. Yang kedua, regulasi dan kepatuhan. Masih ada ketidakpastian regulasi di beberapa yurisdiksi. Perlu adanya penyesuaian untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang ada. Yang ketiga, keselamatan dan keandalan. Meskipun teknologi blockchain umumnya aman, risiko keamanan tetap ada. Perlu pemahaman mendalam tentang manajemen kunci dan keamanan jaringan. Yang keempat, penerimaan dan integrasi. Perlu adanya penerimaan yang lebih luas dari sektor keuangan dan masyarakat umum. Integrasi dengan infrastruktur keuangan yang sudah ada menjadi rumit. Nah, sistem informasi keuangan berbasis blockchain menghadirkan paradigma baru dalam manajemen keuangan dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan akses keuangan yang lebih luas. Namun, tantangan dalam hal regulasi dan penerimaan industri perlu diatasi untuk mengoptimalkan manfaatnya. Oke, lanjut lagi ke slide berikutnya. Ada pertanyaan nih, apakah blockchain mampu mencegah kecurangan akuntansi? Nah, blockchain sendiri memiliki potensi untuk mencegah kecurangan akuntansi melalui sejumlah fitur dan sifatnya yang khas. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan bagaimana blockchain dapat memberikan keamanan dan mencegah kecurangan dalam konteks akuntansi. Yang pertama dan sangat jelas yaitu dari desentralisasi dan transparansi. Dan desentralisasi yaitu semua transaksi yang terjadi di blockchain dicatat dalam blok dan didistribusikan di seluruh jaringan. Manfaat dari desentralisasi dan transparansi adalah desentralisasi menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat yang dapat dimanipulasi. Nah, transparansi memungkinkan setiap pihak untuk memverifikasi rekam jejak transaksi. Yang kedua, imutabilitas dan kriptografi. Setiap blok dalam blockchain terkait erat dengan blok sebelumnya melalui fungsi hash dan transaksi dienkripsi dengan kriptografi yang kuat. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya, imutabilitas membuat sulit untuk mengubah atau menghapus transaksi yang sudah terjadi. Dengan kriptografi meningkatkan tingkat keamanan dan keabsahan transaksi. Yang ketiga, ketidakbergantungan pada pihak tengah. Blockchain menghilangkan perantara dan otoritas pusat dalam pencatatan transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dapat memanipulasi data. Manfaatnya mengurangi risiko kecurangan karena tidak terdapat pihak tengah yang dapat dimanipulasi. Nah, keempat atau smart contract. Kontrak pintar atau smart contract dapat dikodekan untuk mengeksekusi secara otomatis ketika kondisi tersebut tertentu terpenuhi. Manfaatnya untuk mengotomatisasi proses akuntansi dan pembayaran, mengurangi risiko kesalahan manusia, mencegah pelanggaran kontrak karena eksekusi otomatis. Yang kelima, keamanan kunci privat. Pengguna blockchain memiliki kunci privat yang diperlukan untuk mengotorisasi transaksi. Nah, manfaatnya dari keamanan kunci privat adalah memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat menandatangani dan mengotorisasi transaksi. Mencegah akses tidak sah karena keamanan kunci yang kuat. Yang keenam, adanya akses terbatas dan izin. Nah, blockchain dapat dirancang dengan berbagai tingkat akses dan izin seperti blockchain terbuka atau blockchain berizin. Manfaat dari ini yaitu akses terbatas memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat berpartisipasi dalam jaringan. Blockchain berizin dapat mematuhi kebijakan regulasi dan memberikan kontrol lebih terhadap akses data. Nah,
Yang ketujuh, ada verifikasi publik. Blok dalam blockchain dapat diverifikasi oleh semua pihak dalam jaringan. Manfaat dari verifikasi publik ini adalah mengurangi risiko memanipulasi data karena setiap transaksi dapat diperiksa oleh pihak yang berkepentingan. Kedelapan, histori transaksi yang tidak dapat diubah. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak blok yang menumpuk, membuat transaksi lama semakin sulit untuk diubah. Dengan manfaatnya ini yaitu menyediakan catatan historis yang tidak dapat diubah dengan memastikan integritas data akuntansi. Yang kesembilan, penanganan kejadian khusus. Blockchain dapat dikodekan untuk menanggapi peristiwa khusus atau pemicu tertentu. Manfaatnya yaitu dapat mendeteksi dan merespons secara otomatis pada kejadian atau transaksi mencurigakan. Nah, meskipun blockchain dapat memberikan lapisan keamanan yang tinggi, penting untuk dicatat bahwa tidak ada teknologi yang sepenuhnya kebal terhadap risiko. Implementasi yang baik dan pemahaman mendalam tentang teknologi dan kepatuhan terhadap praktik keamanan yang baik tetap diperlukan untuk meminimalkan potensi risiko kecurangan yang terjadi. Nah, di slide berikutnya kita akan membahas dari protokol konsensus. Protokol konsensus itu apa sih? Protokol konsensus adalah suatu aturan atau mekanisme yang digunakan dalam jaringan terdistribusi untuk mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai keadaan sistem atau transaksi tertentu. Dalam konteks blockchain dan cryptocurrency, protokol konsensus sangat penting untuk memastikan bahwa semua node atau partisipan dalam jaringan setuju tentang keadaan yang valid. Beberapa protokol konsensus yang umum digunakan dalam blockchain termasuk Proof of Work atau POW, Proof of Stake, POS, Delegated Proof of Stake, DPoS, Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT, dan lainnya. Nah, berikut adalah penjelasan singkat beberapa protokol konsensus yang utama. Yang pertama ada Proof of Work. Dalam POW, para penambang atau miners memecahkan tugas matematika yang sulit untuk memverifikasi transaksi dan menambahkan blok baru ke blockchain. Proses ini membutuhkan daya komputasi yang signifikan dan energi. Yang kedua ada Proof of Stake atau POS. POS tidak memerlukan penambangan seperti POS. Sebagai gantinya, node yang dipilih secara acak atau berdasarkan jumlah koin yang memiliki hak untuk menghasilkan blok dan validasi transaksi. POS dianggap lebih efisiensi secara energi daripada POW. Yang ketiga ada Delegate Proof of Stake. Sama seperti POS, namun sejumlah kecil node yang dipilih oleh pemilik koin untuk memvalidasi transaksi, meningkatkan kecepatan transaksi dengan mengurangi jumlah pemangku kepentingan yang terlibat. Yang keempat ada Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT, dirancang untuk meningkatkan toleransi terhadap kegagalan dalam sistem terdistribusi, menggunakan voting oleh node-nodenya untuk mencapai konsensus. Yang kelima ada Proof of Burn atau POB. Dalam POB, pemilik koin membakar sejumlah koin untuk mendapatkan hak untuk menambang atau memvalidasi blok. Ide dibaliknya adalah bahwa mereka memberikan bukti telah mengorbankan nilai untuk mendapatkan hak tersebut. Yang keenam ada Proof of Authority atau POA. Dalam POA, kepercayaan ditempatkan pada sejumlah otoritas terpilih yang bertanggung jawab untuk mengesahkan transaksi. Nah, umumnya digunakan dalam jaringan blockchain bersifat privat. Setiap protokol konsensus setiap protokol konsensus memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pemilihan protokol dapat tergantung pada tujuan dan karakteristik khusus dari blockchain tertentu. Beberapa blockchain bahkan menggunakan campuran atau modifikasi dari protokol konsensus yang ada. Nah, selanjutnya ada pembahasan apa sih? Ini merupakan penjelasan terakhir pada pertemuan pertama ini, yaitu ada Triple Entry Accounting System.
Apa sih Triple Entry Accounting System atau sistem akuntansi Triple Entry merupakan perkembangan dari sistem akuntansi Double Entry yang telah menjadi standar dalam akuntansi selama berabad-abad. Sementara akuntansi Double Entry melibatkan pencatatan debit dan kredit untuk setiap transaksi keuangan. Akuntansi Triple Entry menambahkan entry ketiga ke dalamnya. Ide utama di balik akuntansi Triple Entry adalah menyertakan tanda waktu kriptografis atau verifikasi pihak ketiga untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi keuangan. Nah, berikut penjelasan mengenai ketiga entry dalam akuntansi triple entry. Ada yang pertama yaitu entry debit. Mirip dengan akuntansi double entry tradisional, debit menambahkan aset atau beban dan mengurangi kewajiban atau pendapatan. Yang kedua ada entry kredit. Seperti pada akuntansi double entry, kredit mengurangi aset atau beban dan menambahkan kewajiban atau pendapatan. Yang ketiga ada entry kriptografis atau pihak ketiga. Ini adalah aspek unik dari akuntansi triple entry. Entry ini melibatkan pengguna kriptografi atau sistem verifikasi pihak ketiga untuk memberikan lapisan keamanan dan transparansi tambahan pada transaksi ini membantu memastikan bahwa transaksi tersebut valid, tidak dapat dimanipulasi, dan memiliki cap waktu. Biasanya, entry ini dicatat dalam teknologi blockchain atau teknologi buku besar terdistribusi lainnya. Penambahan entry ketiga ini dimaksudkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan sistem akuntansi tradisional, seperti kemungkinan penipuan, kesalahan, atau kebutuhan rekonsiliasi antara pihak yang berbeda. Nah, dengan akuntansi triple entry terdapat catatan independen dan dapat diverifikasi dari setiap transaksi. Teknologi blockchain seringkali dikaitkan dengan akuntansi triple entry karena karakteristik inherentnya. Seperti desentralisasi tidak dapat dimanipulasi dan transparansi, blockchain berfungsi sebagai entry ketiga memberikan catatan transaksi yang aman dan transparansi. Oke, mungkin cukup sekian dari mereview materi pada pertemuan pertama. Kita akan lanjut ke materi pada pertemuan kedua. Kita bertemu lagi pada mereview materi pertemuan kedua, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Pertemuan kedua membahas uang dan teks. Pertama, kita akan membahas easy money dan hard money. Hard money dan easy money merujuk pada dua konsep yang berbeda dalam ekonomi, terutama dalam konteks uang fiat dan emas. Hard money, apa sih definisi dari hard money ini? Hard money mengacu pada bentuk uang yang nilainya didasarkan pada nilai intrinsik dari bahan yang digunakan untuk membuatnya. Emas dan perak adalah contoh umum dari hard money karena nilai mereka tidak hanya berasal dari kepercayaan pada pemerintah atau lembaga keuangan, tetapi juga dari nilai fisik mereka sebagai logam berharga. Kelebihan dari hard money yaitu karena nilainya terkait erat dengan komoditas fisik, hard money dapat dianggap sebagai bentuk uang yang lebih stabil nilainya dalam jangka panjang. Hal ini karena pasukan emas dan perak tidak dapat dengan mudah diubah-ubah oleh kebijakan moneter. Keterbatasan dalam hard money yaitu penggunaan hard money dapat menjadi tidak praktis dalam transaksi sehari-hari karena keberatannya dan ketidakpraktisannya untuk dibagi-bagi menjadi unit yang lebih kecil. Sedangkan easy money, definisi dari easy money adalah merujuk pada uang fiat atau bentuk uang yang nilainya didasarkan pada kepercayaan atau keyakinan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga yang mengeluarkannya. Uang fiat tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas atau perak. Kelebihan dari easy money yaitu memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaannya karena dapat dengan mudah dibagi menjadi unit kecil, ringan, dan mudah diakses. Selain itu, otoritas moneter dapat lebih fleksibel dalam mengatur pasokan uang untuk mengendalikan inflasi atau deflasi. Yang ketiga yaitu keterbatasan pada isi money. Nilai uang fiat sangat tergantung
pada kepercayaan dan stabilitas pemerintah yang menerbitkannya. Jika kepercayaan terhadap pemerintah atau mata uang tertentu menurun, nilai uang fiat pun dapat menurun secara signifikan. Pilihan antara hard money dan easy money seringkali melibatkan pertimbangan antara stabilitas nilai jangka panjang, hard money, dan kemudahan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu easy money. Sebagian besar negara saat ini menggunakan sistem uang fiat untuk memfasilitasi transaksi ekonomi sehari-hari. Selanjutnya ada evolusi keuangan. Evolusi keuangan merujuk pada perkembangan dan perubahan dalam sistem keuangan dari waktu ke waktu. Perubahan ini mencakup inovasi, regulasi, teknologi, dan dinamika pasar yang mempengaruhi cara keuangan diorganisir, dikelola, dan dioperasikan. Berikut adalah beberapa aspek utama evolusi keuangan. Pertama, dari perdagangan barter ke uang. Pada awalnya, masyarakat mengandalkan sistem perdagangan barter, di mana barang dan jasa ditukar satu sama lain. Namun, untuk mempermudah transaksi, manusia mulai menggunakan uang sebagai alat tukar yang diterima secara luas. Yang kedua, pergerakan dari mata uang kertas dan sistem perbankan. Pada pengenalan mata uang kertas oleh bank sentral membawa kemudahan dalam transaksi. Bank-bank kemudian berkembang menjadi penyedia layanan keuangan, menyediakan tempat untuk menyimpan uang dan memberikan pinjaman. Yang kedua, pada sistem keuangan global, seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi memungkinkan terbentuknya pasar keuangan global. Institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF muncul untuk mendukung stabilitas keuangan global. Yang keempat, revolusi teknologi dan keuangan digital. Nah, munculnya teknologi informasi dan internet membawa revolusi dalam keuangan. Dari perbankan digital, cryptocurrency, dan fintech atau finansial teknologi menjadi bagian penting dari ekosistem keuangan. Memungkinkan transaksi yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Yang kelima, globalisasi keuangan. Proses globalisasi telah meningkatkan keterkaitan antar pasar keuangan di seluruh dunia. Perdagangan saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya menjadi lebih terintegrasi secara global. Yang keenam, ada krisis keuangan dan regulasi. Krisis keuangan seperti krisis keuangan Asia pada 1997. Nah, dalam regulasi keuangan, pemerintah dan lembaga pengatur bekerja untuk memperkuat ketahanan dan sistem keuangan dalam melindungi konsumen. Ketujuh, pertumbuhan pasar modal dan instrumen keuangan. Pasar modal berkembang pesat dengan munculnya berbagai instrumen keuangan seperti derivatif atau ETF, exchange traded fund, dan produk investasi inovatif lainnya. Kedelapan, yaitu peran keuangan dalam pembangunan berkelanjutan. Semakin banyak fokus pada keuangan berkelanjutan, di mana lembaga keuangan mulai memainkan peran dalam mendukung investasi dan proyek-proyek yang berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, evolusi keuangan adalah proses yang terus berlanjut, didorong oleh perubahan teknologi, regulasi, dan dinamika ekonomi, didukung lagi oleh dinamika ekonomi global, pemahaman dan adaptasi terhadap perubahan ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem keuangan. Evolusi keuangan itu bisa dimulai dari barter, bisa kita lihat nih pada slide ini. Pada awalnya barter, kemudian muncul uang dan barang, ditukarkan muncul lagi uang logam, kemudian muncul lagi uang kertas atau fiat, muncul lagi uang giral atau uang di dalam catatan, muncul lagi sekarang uang elektronik. Semua evolusi keuangan ini didukung dan didorong oleh perubahan teknologi. Next, pada slide selanjutnya yaitu uang fiat atau sejarah uang fiat pada Indonesia.
Ini ada perputaran dari hard money, confidence, after confidence, fiat money, voluntary, abuse, dan lost confidence. Ini adalah notable fiat volumes. Kita ke sejarahnya. Nah, lihat, ini adalah contoh dari evolusi keuangan. Dengan keuangan ini, di setiap negara itu memiliki standar keuangan yang berbeda. Contohnya, uang dengan jumlah 35.000 triliun dolar di Zimbabwe hanya setara dengan $1. Itu saking murahnya atau harga uang itu menurun. Kita kita kenal lagi sejarah perkembangan uang fiat di Indonesia yuk. Nah, di Indonesia ini mata uang fiat pertama dikeluarkan setelah kemerdekaan pada tahun 1945 adalah D-Javasche Bank Rupiah. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengalami masa transisi yang kompleks dalam hal keuangan, termasuk masalah mata uang yang bervariasi di berbagai wilayah. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pemerintahan Republik Indonesia mencetak uang pertama dalam denominasi rupiah dan sen. Uang ini dicetak untuk mengatasi masalah uang yang beragam yang beredar selama masa pendudukan Jepang dan masa revolusi. Ini contohnya. Ini adalah DJVS Bank atau pada awal kemerdekaan. Ini pada tahun 1905 baru ada ini, kemudian dicetak lagi sen karena kita masih masa transisi pendudukan Jepang dan masa revolusi. Pada tanggal 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan Ordinasi Pemerintahan Darurat atau Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1945 tentang uang dan mata uang Republik Indonesia. Organisasi ini menetapkan DJVS Bank Rupiah sebagai mata uang yang tersyah di Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1996, Republik Indonesia meresmikan pengeluaran uang kertas rupiah diterbitkan oleh DJVS Bank. Namun perjalanan uang fiat di Indonesia tidak selalu lancar pada awalnya karena situasi politik dan ekonomi yang rumit, termasuk masa pendudukan Belanda dan negosiasi yang solid dengan pihak Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, berikut ada ini. Di belakang ini adalah contoh gambar uang fiat awal-awal pada Indonesia. Nah, pada tahun 1950, setelah perjanjian Rome-Rhine, Indonesia mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya, dan perlahan-lahan sistem keuangan dan mata uangnya menjadi lebih stabil. Pada tahun 1953, Bank Indonesia didirikan sebagai Bank Sentral Negara, dan peran De Javos Bank sebagai Bank Sentral Belanda di Indonesia diambil alih oleh Bank Indonesia. Mata uang rupiah tetap menjadi mata uang resmi Indonesia. Sejak itu, rupiah telah mengalami beberapa kali redenominasi untuk mengatasi inflasi dan mempermudah transaksi keuangan. Tetapi mata uang ini tetap menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia hingga saat ini. Nah, ini adalah order rupiah daerah. Dulu tuh uang daerah tuh seperti ini, guys. Sampai pada akhirnya tahun 1953 mengalami kedaulatan. Nah, tercetaklah uang rupiah tuh Republik Indonesia yang dari dulu pada masa Belanda, Javos Bank, terus masa pendudukan Jepang, karena kita juga cetak rupiah dan sen, kemudian berubah menjadi uang ini, akhirnya terciptalah uang RIS dan akhirnya uang RI. Nah, sejak itu rupiah mengalami beberapa kali redenominasi. Sampai sekarang rupiah pun masih mengalami perubahan dan menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia sampai saat ini. Nah, selanjutnya ada kesepakatan Bretton. Kesepakatan Bretton Woods adalah kerangka kerja keuangan internasional yang disepakati pada tahun 1944 yang menciptakan IMF dan Bank Dunia. Sistemnya berdasarkan nilai tukar tetap dengan dolar AS atau dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama terkait dengan emas.
Nah, sistem ini berlangsung hingga awal 1970-an, ketika Amerika Serikat mengumumkan bahwa dolarnya tidak lagi dapat ditukarkan dengan emas, mengakhiri era Bretton Woods dan membuka jalan untuk sistem nilai tukar mengambang. Nah, next, pada selanjutnya kita akan bahas exchange rate. Fixed exchange rate adalah sistem nilai tukar di mana nilai mata uang suatu negara diikat atau dikaitkan dengan standar tertentu, seperti emas, dan dijaga oleh pemerintahan atau otoritas moneter. Sistem ini bertujuan memberikan stabilitas nilai tukar untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mengurangi resiko spekulatif di pasar valuta asing. Pemerintah atau bank sentral terlibat dalam intervensi pasar untuk menjaga agar nilai tukar tetap pada tingkat yang ditetapkan. Meskipun memberikan stabilitas, sistem ini memiliki keterbatasan, termasuk kesulitan dalam menjaga nilai tukar dan keterbatasan dalam kebijakan moneter independen. Next, yaitu ada floating exchange rate. Floating exchange rate adalah sistem nilai tukar di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dalam sistem ini, nilai tukar dapat berfluktuasi secara bebas sesuai dengan kondisi ekonomi dan faktor pasar tanpa campur tangan langsung dari pemerintahan atau otoritas moneter. Sistem ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan memungkinkan penyesuaian nilai tukar secara alami berdasarkan dinamika pasar global. Dan selanjutnya ada penjelasan dari exchange rate system. Exchange rate system adalah suatu kerangka kerja yang menentukan bagaimana nilai tukar antara mata uang satu negara dengan mata uang negara lainnya. Ada dua sistem nilai tukar utama. Yang pertama ada fixed exchange rate atau nilai tukar tetap. Nilai tukar mata uang diikat atau dikaitkan dengan standar tertentu seperti emas atau mata uang lainnya dijaga oleh pemerintahan atau otoritas moneter. Intervensi pasar dapat digunakan untuk mempertahankan nilai tukar pada tingkat yang ditetapkan. Yang kedua yaitu floating exchange rate atau nilai tukar mengambang. Nilai tukar ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Pemerintahan atau otoritas moneter tidak secara aktif campur tangan dalam menentukan nilai tukar, dan nilai tukar dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi pasar. Selain itu, ada juga sistem nilai tukar yang mencampurkan elemen dari kedua sistem tersebut, dikenal sebagai Managed Exchange Rate System, di mana pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi terbatas untuk mengontrol fluktuasi nilai tukar. Pilihan sistem nilai tukar dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi suatu negara dan hubungannya dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Next, di slide berikutnya ada fungsi finansial market infrastruktur atau FMI dalam transaksi perdagangan. Financial Market Infrastructure atau FMI merujuk pada infrastruktur atau struktur dasar yang mendukung dan memfasilitasi berbagai transaksi keuangan di pasar keuangan. FMI memainkan peran krusial dalam memastikan kelancaran, keamanan, dan efisiensi transaksi keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Financial Market Infrastructure. Yang pertama, penyediaan infrastruktur transaksi. FMI menyediakan infrastruktur dan platform yang memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti jual beli saham, obligasi, mata uang, dan derivatif. Yang kedua, penyelesaian transaksi atau clearing. FMI menyediakan layanan penyelesaian transaksi yang mencakup proses penentuan hak dan kewajiban, pengalihan dan transfer aset dari penjual ke pembeli. Ini membantu mengurangi resiko transaksi. Yang ketiga, penjaminan atau settlement.
FMI memfasilitasi penyelesaian fisik atau pembayaran keuangan setelah transaksi diselesaikan. Ini membantu menghindari resiko gagal bayar dan memastikan kepastian pembayaran. Yang keempat, manajemen risiko sistematik. FMI berkontribusi pada manajemen risiko sistematik dengan menyediakan mekanisme untuk mengelola risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas yang dapat muncul dalam sistem keuangan. Yang kelima, penyediaan data dan informasi pasar. FMI sering menyediakan data dan informasi pasar yang penting bagi pelaku pasar, regulator, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membuat keputusan yang informasional dan cerdas. Yang keenam, penyediaan layanan penyelesaian transaksi valuta asing. Bagi transaksi internasional, FMI dapat menyediakan layanan penyelesaian transaksi valuta asing, membantu pelaku pasar dalam konversi mata uang dan penyelesaian pembayaran lintas batas. Pengelola jaminan dan penjaminan, FMI sering berfungsi sebagai penyedia layanan jaminan dan penjamin membantu melindungi pihak yang terlibat dalam transaksi dan risiko default. Yang kedelapan, peningkatan efisiensi dan likuiditas pasar. Nah, dengan menyediakan struktur yang terorganisasi dan efisiensi, FMI dapat meningkatkan likuiditas pasar, memudahkan perdagangan, dan membantu dalam proses harga pembentukan. Yang kesembilan, kepatuhan dan pelaporan regulasi. FMI harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku termasuk pelaporan transaksi ke otoritas pengawas keuangan dan regulator. Nah, dengan fungsi-fungsi tersebut, FMI memainkan peran krusial dalam mendukung kelancaran dan integritas pasar keuangan dalam perdagangan, serta membantu mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan secara keseluruhan dalam transaksi perdagangan. Nah, next selanjutnya kita akan membahas foreign exchange. Foreign exchange juga dikenal sebagai forex atau foreign exchange adalah proses pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini merupakan bagian integral dari sistem keuangan global dan memungkinkan individu, perusahaan, pemerintah, dan institusi keuangan untuk melakukan transaksi internasional. Proses ini melibatkan penentuan nilai tukar antara dua mata uang. Nilai tukar mata uang dapat berfluktuasi karena berbagai faktor ekonomi, politik, dan sosial di berbagai negara. Transaksi valuta asing dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, termasuk perdagangan internasional, investasi, pariwisata, dan spekulasi. Nah, adanya pasar valuta asing atau forex market di mana para pelaku pasar seperti bank, perusahaan, trader individu, dan pemerintah berpartisipasi dalam jual beli mata uang. Dan nilai tukar antara dua mata uang tersebut tercermin dalam nilai tukar atau kurs valuta asing. Penting untuk diingat bahwa nilai tukar uang dapat berubah sepanjang waktu sebagai respon terhadap perubahan kondisi ekonomi global bagi pelaku bisnis internasional atau individu yang terlibat dalam transaksi lintas negara. Nah, pemahaman tentang foreign exchange sangat penting untuk mengelola risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Selanjutnya ada foreign exchange market. Nah, ini di mana pelaku pasar seperti bank, perusahaan, atau individu dan pemerintah berpartisipasi dalam jual beli mata uang. Jadi intinya foreign market itu tuh sebagai proses pertukaran satu mata uang asing. Next ada sistem perbankan. Sistem perbankan adalah struktur ekonomi yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank, lembaga non-bank, dan otoritas moneter yang bekerja sama untuk menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat. Ini mencakup penerimaan deposito, pemberian pinjaman, dan penyediaan berbagai produk keuangan. Sistem perbankan juga diatur oleh otoritas keuangan dan diawasi untuk menjaga stabilitas keuangan. Nah, sistem perbankan atau skema operasional Bank Indonesia ada bank syariah versus bank konvensional. Sedangkan pada bank syariah ini bunganya itu lebih dikit karena kita tuh mengutamakan syariah, sedangkan konvensional itu bunganya standar menerima bunga kredit tetap. Intinya kalau bank syariah menerima pendapatan atau margin dari bagi hasil, jadi bunganya itu bagi hasil, sedangkan konvensional menerima bunga kredit tetap, jadi jumlah itu bisa banyak itu. Nah, sedangkan kita akan lanjut ke
Sejarah perbankan secara singkat dan jelas. Sejarah perbankan dapat ditelusuri kembali dari zaman kuno di masa praktik peminjaman dan pertukaran uang ada. Namun, perkembangan modern sistem perbankan dimulai pada abad pertengahan di Italia. Dengan munculnya bank-bank seperti Bank of Venice pada abad ke-15, revolusi industri dan perkembangan perdagangan global pada abad ke-19, perkuat peran bank dalam pembiayaan ekonomi, dan pada abad ke-20 menyaksikan pembentukan bank sentral dan ekspansi global sistem perbankan. Seiring waktu, inovasi teknologi seperti komputer dan internet membawa perubahan signifikan dalam cara layanan keuangan disediakan, mengarah pada era perbankan digital yang terus berkembang hingga saat ini. Perbankan tradisional atau bank titik nol pada abad pertengahan hingga awal abad ke-20, abad pertengahan hingga pada awal abad ke-20, perbankan tradisional dimulai sebagai lembaga penyimpanan dan peminjaman uang pada abad pertengahan di Italia. Bank-bank seperti Bank of Venice pada abad ke-15 merupakan pelopor dalam memberikan layanan perbankan. Pada abad ke-20, perkembangan industri dan perdagangan global membawa pertumbuhan signifikan dalam peran bank sebagai pemberi pinjaman dan pengelola keuangan. Perbankan elektronik atau Bank 2.0. Akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Perkembangan teknologi komputer membawa perubahan besar dalam cara bank menyediakan layanan ATM atau Automatic Teller Machine. Mulai diperkenalkan memungkinkan nasabah untuk mengakses dana mereka kapan saja. Layanan perbankan online juga muncul memberikan akses melalui internet. Ini merupakan transisi menuju perbankan yang lebih efisien dan terkait dengan teknologi. Yang ketiga yaitu perbankan digital atau Bank 3.0, awal abad ke-21 hingga pertengahan. Perbankan digital mengambil langkah lebih jauh dengan fokus pada pengalaman pengguna dan integrasi teknologi aplikasi perbankan seluler menjadi umum, memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi menggunakan perangkat seluler mereka, meningkatkan keamanan dan inovasi dalam layanan seperti pembayaran digital dan transfer uang secara instan menjadi tren utama. Selanjutnya itu perbankan berbasis data, yaitu 4.0. Pertengahan abad ke-21 hingga sekarang, atau sekarang kita pada masa Bank 4.0. Perbankan 4.0 mencakup penggunaan data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan layanan. Analisis data yang canggih digunakan untuk pemahaman pelanggan yang lebih baik, personalisasi layanan, dan mitigasi risiko. Teknologi seperti blockchain mulai memainkan peran dalam meningkatkan keamanan dan transparansi. Mengembangkan lebih lanjut dalam kecerdasan buatan analisis prediktif dan teknologi berbasis cloud juga mempengaruhi perbankan saat ini. Nah, integrasi teknologi bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih efisien, responsif, dan terhubung dengan kebutuhan individu nasabah. Perkembangan selanjutnya seperti yang mungkin dikenal sebagai Bank 5.0 atau fase-fase berikutnya, mungkin melibatkan perkembangan lebih lanjut dalam teknologi seperti buatan Internet of Things, IoT, dan transformasi ekosistem keuangan yang lebih besar. Next ada alur perpajakan. Alur perpajakan mencakup serangkaian langkah atau proses yang diikuti oleh individu dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Yang berikut adalah alur umum perpajakan. Yang pertama ada pendataan dan registrasi. Individu atau perusahaan yang memiliki kewajiban pajak harus mendaftarkan diri pada otoritas pajak setempat. Pada tahap ini, mereka diberikan nomor identifikasi pajak. Yang kedua, pengumpulan data keuangan. Pengumpulan data keuangan, mereka harus mengumpulkan data keuangan mereka, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan aset, termasuk pendapatan dari pekerjaan, investasi, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, pembukuan dan pemenuhan kewajiban pajak. Menggunakan data keuangan tersebut, individu atau perusahaan harus menyusun pembukuan mereka sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Ini melibatkan perhitungan pendapatan kena pajak dan pemenuhan kewajiban pajak yang muncul dari data tersebut. Yang keempat, pengajuan laporan pajak. Pengajuan laporan pajak yang memuat informasi keuangan kepada otoritas pajak di beberapa negara dapat dilakukan secara online atau dengan pengisian form kertas. Nah, batas waktu pengajuan laporan pajak harus diperhatikan.
Yang kelima, penghitungan pajak yang harus dibayar. Penghitungan pajak yang harus dibayar, otoritas pajak akan menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan laporan yang sudah diajukan atau yang telah diajukan. Ini melibatkan penghitungan pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak penjualan, atau jenis pajak lainnya yang berlaku. Yang keenam, pembayaran pajak, APBN. Setelah jumlah pajak yang harus dibayar dihitung, individu atau perusahaan harus membayar pajak tersebut dalam batas waktu yang ditetapkan. Pembayaran dapat dilakukan secara elektronik dengan cek atau pembayaran tunai. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan dan verifikasi. Otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan laporan pajak. Pemeriksaan ini bisa bersifat acak atau berdasarkan perhatian khusus terhadap kasus tertentu. Yang kedelapan, sengketa pajak. Jika ada perselisihan antara wajib pajak dan otoritas pajak, langkah-langkah yang dilanjutkan yaitu sengketa pajak dapat diambil seperti banding atau negosiasi. Yang kesembilan, pengambilan pajak jika ada. Pengembalian pajak jika ada pengembalian pajak yang seharusnya diterima oleh wajib pajak, mereka akan menerima dana kembali dari otoritas pajak setelah laporan pajak mereka diverifikasi. Perhatikan bahwa proses ini dapat bervariasi di setiap negara sesuai dengan peraturan dan praktik perpajakan yang berlaku di masing-masing jurisdiksi. Nah, ini adalah alur administrasi perpajakan yang ada di Indonesia. Berbeda lagi jika alur perpajakan atau administrasi perpajakan di negara lain. Selanjutnya yaitu tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada self-assessment system, ada official assessment system, ada withholding system. Jadi ada banyak ya sebenarnya pemungutan pajak di Indonesia. Milestone Sistem Informasi Perpajakan Indonesia, maksudnya adalah evolusi perpajakan Indonesia. Pada era 90-an, masih menggunakan sistem operasi perpajakan. Pada era 2005, sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, atau sudah sistemnya belum menjadi SIDJP. Pada 2002 itu menggunakan laptop atau official atau KPP untuk WP besar. Pada tahun 2005 juga SIP memodifikasi menjadi SIP mode dengan database yang berasal dari SIP. Nah, pada tahun 2021 pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan yaitu menjadi Core Tax. Nah, ini adalah survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, indeks kepuasan pelayanan pada tahun 2019 yang kita ambil, yaitu indeks efektivitas kehumasan dan indeks efektivitas penyuluhan. Sejauh ini sudah diverifikasi puas penggunaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada review materi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas lanjut ke pertemuan ketiga pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas sistem pembayaran elektronik. Nah, pada sistem pembayaran elektronik ini ada NTT Data atau Digital Banking System dan Platform. NTT Data adalah perusahaan teknologi informasi dan layanan konsultasi global yang berkantor pusat di Jepang dan mereka menyediakan berbagai solusi teknologi informasi termasuk di bidang perbankan, digital, penjelasan umum tentang konsep ekosistem dan platform perbankan digital serta faktor-faktor yang mungkin terlibat dalam konteks perbankan digital secara umum. Nah, ekosistem perbankan digital mengacu pada jaringan interaksi yang melibatkan berbagai entitas termasuk bank, fintech, penyedia layanan keuangan, pemerintah, dan konsumen. Ini menciptakan suatu lingkungan di mana transaksi keuangan, pertukaran informasi, dan layanan perbankan dapat terjadi secara digital. Beberapa elemen utama dalam ekosistem perbankan digital melibatkan yang pertama, bank dan lembaga keuangan.
entitas perbankan tradisional dan lembaga keuangan lainnya yang terlibat dalam menyediakan layanan seperti penyimpanan, pinjaman, dan investasi. Yang kedua, adanya vintage. Nih, adanya vintage, perusahaan teknologi keuangan yang menghadirkan inovasi dalam layanan keuangan termasuk pembayaran digital, teknologi blockchain, laba adopsi, dan lainnya. Yang ketiga, konsumen atau individu atau perusahaan yang menggunakan layanan perbankan digital untuk keperluan pribadi atau bisnis mereka. Yang keempat, pemerintah. Regulator dan pemerintah yang terlibat dalam merumuskan kebijakan terkait keamanan perlindungan konsumen dan regulasi perbankan digital. Nah, platform perbankan digital. Platform perbankan digital adalah infrastruktur teknologi yang mendukung berbagai layanan perbankan digital. Ini mencakup berbagai komponen seperti yang pertama ada aplikasi perangkat lunak. Platform perbankan digital mencakup pengembangan dan penyediaan aplikasi perangkat lunak untuk berbagai keperluan termasuk aplikasi perbankan seluler, platform perbankan online, dan alat manajemen keuangan pribadi. Yang kedua ada keamanan. Solusi keamanan tingkat tinggi untuk melindungi data keuangan dan informasi pelanggan dari ancaman cyber dan penyalahgunaan. Yang ketiga, integrasi layanan. Kemampuan untuk mengintegrasi berbagai layanan perbankan digital seperti pembayaran digital, transfer dana, manajemen portofolio, dan layanan keuangan lainnya. Yang keempat, ada analitik data. Analitik data, penggunaan analitik data dapat data untuk menghasilkan wawasan tentang perilaku konsumen, manajemen risiko, dan peningkatan layanan. Yang kelima, ada infrastruktur teknologi. Menyediakan infrastruktur teknologi untuk mendukung operasi perbankan digital, termasuk server, jaringan, dan sistem penyimpanan data yang andal. NTT Data atau NTT Data sebagai perusahaan teknologi informasi global yang memungkinkan terlibat dalam pengembangan solusi perbankan digital yang mencakup elemen-elemen ini. Nah, namun untuk informasi lebih rinci tentang ekosistem dan platform perbankan digital NTT Data, disarankan untuk mengunjungi situs web resmi NTT Data atau menghubungi perusahaan secara langsung untuk pembaruan terbaru dan rincian spesifik. Nah, slide berikutnya kita akan membahas Digital Bank Indonesia. Digital Bank Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Digital banking merujuk pada penyediaan layanan perbankan yang dilakukan secara elektronik atau digital. Melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berikut beberapa aspek yang terkait dengan perkembangan digital banking di Indonesia. Nah, yang pertama ada aplikasi mobile banking. Banyak bank di Indonesia telah mengembangkan aplikasi mobile banking untuk memudahkan nasabah mengakses layanan perbankan dari perangkat seluler mereka. Kedua, aplikasi tersebut umumnya mencakup fitur-fitur seperti cek saldo, transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, dan bahkan layanan perbankan yang lebih canggih seperti pembukuan rekening secara digital. Kedua, platform internet banking. Sebagian besar bank juga menyediakan layanan perbankan melalui platform internet banking. Nasabah dapat mengakses rekening melalui situs web, yaitu adanya vintage e-wallet. Keempat, ada pembayaran digital dan QR code. Yang kelima, ada inovasi teknologi. Yang keenam, ada peraturan dan keamanan. Yang ketujuh, ada pertumbuhan vintage peer-to-peer lending atau P2P lending. Evolusi sistem pembayaran dimulai dari tukar penukar barang sehingga berkembang menjadi pembayaran elektronik dan digital dari mata uang logam ke kertas, beralih ke kartu kredit, kemudian ke mobile payment dan cryptocurrency, teknologi seperti blockchain, dan Internet of Things terus mengubah cara kita bertransaksi menuju pembayaran yang lebih efisien dan terhubung secara global. Ini adalah contoh dari bisnis vintage di Indonesia, yaitu ada perkiraan nilai total transaksi. Jadi ini adalah evaluasi penggunaan bisnis vintage yang ada di Indonesia. Next selanjutnya ada vintage industry mapping. Di sini ada record mapping. Terus berikutnya ada evolusi sistem pembayaran. Sebenarnya evolusi sistem pembayaran dimulai dari tukar menukar, ke barter, kemudian ke uang komoditas, kemudian ke uang kerang, uang logam, terus ke legal tender, ke uang kulit, uang kertas bank sentral, lanjut ke transfer dan elektronik, ke kartu kredit, ke ATM, ke Active Pos, ke internet banking, mobile banking, pakai card, dan Bitcoin.
Sebenarnya kalau sistem pembayaran yang mulai dari tukar menukar barang hingga berkembang menjadi pembayaran elektronik digital dari mata uang logam ke beralih ke kartu kredit. Nah, teknologi seperti blockchain dan Internet of Things terus mengubah cara kita berinteraksi menuju pembayaran yang lebih efisiensi. Nah, ini adalah penyelenggara jasa sistem pembayaran. Penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP adalah entitas yang diberikan oleh izin Bank Indonesia untuk menyelenggarakan layanan sistem pembayaran. Mereka berperan dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk transfer dana, pembayaran, dan penyelesaian transaksi elektronik. Nah, beberapa contoh PJSP di Indonesia melibatkan bank, lembaga keuangan non-bank, penyediaan layanan vintage. Nah, mereka harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem pembayaran di negara tersebut. Selanjutnya ada alur atau tahapan pemrosesan perizinan calon penyelenggara jasa sistem pembayaran. Nah, proses perizinan untuk calon penyelenggara jasa sistem pembayaran atau PJSP di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang umumnya diatur oleh Bank Indonesia. Nah, berikut adalah beberapa alur pemrosesan perizinan untuk calon PJSP, yaitu pertama melalui pendaftaran, kedua verifikasi dokumen, ketiga analisis dan evaluasi, keempat lanjut ke audit dan pengawasan, kelima lanjut ke izin prinsip, keenam ke simulasi operasional, ketujuh izin operasional, kedelapan pemantauan dan evaluasi lanjutan. Nah, penting untuk dicatat bahwa alur pemrosesan perizinan bisa berubah seiring waktu sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, calon PJSP sebaiknya selalu merujuk selalu merujuk pada panduan resmi dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh otoritas pengawas untuk memastikan kepatuhan dan kesuksesan dalam mendapatkan perizinan. Mobile payment atau pembayaran seluler merujuk pada proses pembayaran yang dilakukan penggunaan perangkat seluler atau smartphone. Teknologi ini berkembang mobile payment. Teknologi ini berkembang pesat menjadi populer di seluruh dunia karena memberikan kenyamanan dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi keuangan. Nah, berikut adalah beberapa poin kunci terkait mobile payment. Yang pertama, aplikasi mobile wallet atau wallet. Mobile payment seringkali melibatkan penggunaan aplikasi wallet atau dompet digital. Penggunaan dapat menyimpan informasi kartu kredit, debit, atau saldo uang elektronik dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, NFC atau Near Field Communication. Yang ketiga, mudahnya QR code. Terus yang keempat, transaksi online dan offline. Yang kelima, keamanan dan autentikasi. Yang keenam, ada pilihan pembayaran dan beragam. Yang ketujuh, ada pembayaran P2P atau peer-to-peer. Yang ke-8 ada cashback dan reward. Yang ke-9 ada globalisasi dan adopsi. Mobile payment terus berkembang seiring dengan inovasi teknologi dan adopsi pengguna yang semakin meningkat. Hal ini memainkan peran penting dalam pergeseran ke arah ekosistem pembayaran lebih digital dan terhubung. Nah, selanjutnya ada payment gateway versus wallet. Adalah dua elemen kunci dalam ekosistem pembayaran digital, tetapi keduanya memiliki peran yang berbeda. Nah, berikut adalah penjelasan singkat tentang keduanya. Payment gateway atau fungsi utamanya adalah perangkat lunak atau layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran dengan menghubungkan situs web atau aplikasi pengecer merchant dengan lembaga keuangan yang memproses pembayaran seperti bank atau penyedia kartu kredit. Nah, proses transaksi saat pelanggan melakukan pembelian online, informasi pembayaran mereka dikirim ke payment gateway. Payment gateway kemudian mengamankan dan mengelola informasi tersebut dan berinteraksi dengan sistem lembaga keuangan untuk menyelesaikan transaksi. Pada payment gateway, keamanannya berfokus pada keamanan transaksi, termasuk inskripsi data, autentikasi dua faktor, dan pengelolaan risiko untuk melindungi informasi keuangan pelanggan. Contohnya ada Stripe, PayPal, Net adalah beberapa contoh payment gateway yang populer. Sedangkan e-wallet atau dompet digital, fungsi utamanya adalah aplikasi atau layanan yang memungkinkan pengguna menyimpan, mengelola, dan menggunakan uang digital. Pengguna dapat menyimpan saldo uang elektronik dalam e-wallet dan menggunakannya untuk melakukan berbagai transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian online, atau transfer uang peer-to-peer.
Nah, prosesi transaksi ini ketika pengguna melakukan transaksi e-wallet menyediakan cara untuk memproses pembayaran tanpa perlu memberikan informasi rekening. Beberapa e-wallet bahkan mendukung transaksi dengan teknologi LVC atau QR Code. Nah, keamanannya berfokus pada keamanan dengan memberikan lapisan perlindungan tambahan seperti autentikasi dua faktor, sensor sidik jari, dan pengenalan wajah. Contohnya ada GoPay, e-wallet yang populer pada saat ini. Penting untuk dicatat bahwa payment gateway dan e-wallet sering bekerja bersamaan sebagai contoh saat pelanggan melakukan pembelian di situs web. Payment gateway dapat digunakan untuk mengamankan dan memproses transaksi, sedangkan e-wallet dapat digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dan memfasilitasi pembayaran yang lebih cepat dan mudah bagi pengguna. Nah, oke, kita akan lanjut pada pertemuan keempat. Oke, selanjutnya pada pertemuan keempat, yaitu pada aktualisasi informasi akuntansi dan keuangan, membahas sistem P2P lending dan crowdfunding. P2P lending bisnis atau proses secara singkat, namun jelas. Nah, P2P lending business process itu melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada registrasi di sini. Nah, peminjam dan pemberi pinjaman mendaftar di platform P2P. Kemudian aplikasi peminjam. Peminjam mengajukan pinjaman dengan detail dan dokumen pendukung. Yang ketiga, penilaian kredit. Platform menilai kredit peminjam menggunakan data yang telah diberikan. Terus keempat, pendaftaran dan pendanaan. Pinjaman yang disetujui dicantumkan untuk didanai oleh pemberi pinjaman. Yang kelima, perjanjian pinjaman. Platform memfasilitasi perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman. Yang keenam, pencairan dana. Dana dipindahkan ke peminjam setelah pinjaman terdanai. Yang ketujuh, pembayaran kembali. Peminjam membayar pinjaman sesuai jadwal dan platform menangani distribusi ke pemberi pinjaman. Kedelapan, pengembalian dan penagihan. Dalam kasus default, platform mengelola penagihan. Kesembilan, penilaian dan ulasan. Pengguna memberikan penilaian dan ulasan terhadap platform tersebut. Kesepuluh adalah kepatuhan dalam regulasi. Platform mematuhi regulasi keuangan dan lisensi yang diperlukan. Nah, selanjutnya pada next slide-nya yaitu ada dua model P2P lending works. Terdapat dua model utama atau cara peer-to-peer P2P lending beroperasi, model tradisional dan model pasar. Model tradisional dalam model P2P lending tradisional, platform berperan sebagai perantara yang menghubungkan peminjam secara langsung dengan pemberi pinjaman individu. Platform memiliki peran besar dalam proses penilaian kredit, mengevaluasi kelayakan kredit. Peminjam menggunakan metode penilaian kredit tradisional. Nah, setelah peminjam disetujui, platform menetapkan tingkat bunga berdasarkan resiko kredit peminjam. Nah, pemberi pinjaman kemudian mendanai pinjaman tertentu dan ketika peminjam melakukan pembayaran, platform mendistribusikan dana kembali kepada pemberi pinjaman. Sedangkan kalau dalam model pasar, platform P2P lending menciptakan pasar terbuka di mana peminjam dan pemberi pinjaman dapat menetapkan sendiri syarat-syarat peminjaman. Peminjam dapat mengubah dan membuat daftar pinjaman, menentukan jumlah pinjaman, tujuan, dan tingkat bunga yang diusulkan. Pemberi pinjaman dapat menelusuri daftar ini dan memilih pinjaman mana yang akan mereka danai. Nah, tingkat bunga seringkali ditentukan melalui proses lelang di mana pemberi pinjaman bersaing untuk menawarkan tingkat bunga terendah. Nah, meskipun platform masih berperan dalam memfasilitasi perjanjian pinjaman dan mengelola proses pencairan dan pembayaran, tetapi ada lebih banyak kontrol yang diberikan kepada peminjam dan pemberi pinjaman. Biaya dalam model pasar dapat bervariasi. Beberapa platform mengenakan biaya kepada peminjam, pemberi pinjaman, atau keduanya, sementara yang lain menghasilkan pendapat melalui prestasi dari jumlah pinjaman. Nah, biaya dalam model pasar dapat bervariasi. Beberapa platform mengenakan biaya kepada peminjam, pemberi pinjaman, atau keduanya. Sementara yang lain menghasilkan pendapatan melalui persentase dari jumlah pinjaman.
Nah, kedua model ini bertujuan untuk mengurangi peran perbankan tradisional dengan menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara langsung, sehingga mengurangi biaya pinjaman dan potensial memberikan hasil yang lebih baik bagi pemberi pinjaman. Pilihan antara model ini bergantung pada strategi bisnis platform, regulasi lingkungan, dan tingkat kontrol yang diinginkan atas proses pemberian pinjaman. Next, selanjutnya ada evolusi crowdfunding. Nah, mari saya akan menjelaskan evolusi dari penjelasan masing-masing konsep keuangan. Yaitu pertama ada keuangan mikro atau microfinance, yaitu next ada pemberian pinjaman mikro atau microlending. Next ada pemberian pinjaman antar individu atau peer-to-peer lending. Dan selanjutnya ada penggalangan dana kolektif atau crowdfunding. Pembahasan pertama pada evolusi crowdfunding yaitu ada microfinance atau keuangan mikro. Awalnya muncul sebagai upaya untuk memberikan layanan keuangan pada masyarakat yang tidak terlayani oleh institusi keuangan formal. Microfinance pertama kali dikenal melalui proyek-proyek Grameen Bank di Bangladesh pada tahun 1970-an. Microfinance melibatkan pemberian layanan keuangan seperti pinjaman kecil dan tabungan kepada individu atau kelompok kecil yang tidak memiliki akses ke perbankan tradisional. Tujuannya adalah untuk mendorong kewirausahaan dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua ada microlending atau pemberi pinjaman mikro. Evolusi berkembang dari konsep keuangan mikro atau microlending melibatkan pemberian pinjaman kecil kepada individu atau usaha kecil, terutama di negara-negara berkembang. Model ini diperkenalkan oleh lembaga microfinance seperti Grameen Bank. Nah, microlending adalah praktik memberikan pinjaman kecil kepada individu atau kelompok yang kurang mampu. Seringkali tanpa jaminan, ini membantu menggerakkan usaha kecil dan memberdayakan individu untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Yang ketiga ada peer-to-peer lending atau P2P. Munculnya internet dan teknologi finansial membawa inovasi pada model peminjaman, membuka pintu untuk pemberian pinjaman langsung antar individu, yaitu P2P lending modern pertama kali muncul pada awal abad ke-21. P2P lending melibatkan proses di mana individu dapat memberikan pinjaman langsung kepada individu lain melalui platform online. Platform ini menyediakan pertemuan antara peminjam dan pemberi pinjaman dan menghilangkan peran perantara tradisional dan memungkinkan suku bunga yang lebih kompetitif. Nah, yang keempat yaitu crowdfunding atau penggalangan dana kolektif. Awalnya digunakan untuk proyek seni dan kreatif. Crowdfunding berkembang menjadi solusi pendanaan untuk berbagai tujuan termasuk bisnis, pendidikan, dan kemanusiaan. Nah, situs crowdfunding pertama yaitu Artistsshare dan didirikan pada tahun 2003. Nah, crowdfunding melibatkan pengumpulan dana dari sejumlah kecil individu untuk mendukung proyek atau tujuan tertentu. Ada beberapa model crowdfunding termasuk reward based atau imbalan keuangan, equity based atau pemberian saham, dan debt based atau peminjaman. Nah, masing-masing konsep ini terus mengalami inovasi seiring waktu, didorong oleh perkembangan teknologi dan perubahan dalam kebutuhan pasar. Kesemuanya berkontribusi pada inklusi keuangan dan memberikan akses ke layanan keuangan kepada individu dan bisnis yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Next ada jenis-jenis crowdfunding. Yang pertama ada reward-based crowdfunding. Ada jenis-jenis crowdfunding, ada reward-based crowdfunding, ada equity-based crowdfunding, ada donation-based crowdfunding, dan lending-based crowdfunding. Kita akan bahas satu-satu dengan contohnya. Dari yang pertama yaitu mekanisme crowdfunding berbasis donasi atau donation-based crowdfunding. Pada donation-based crowdfunding, para pendukung memberikan dana tanpa harapan pengembalian atau imbalan materi. Ini sering digunakan untuk mengumpulkan dana untuk tujuan amal, proyek kemanusiaan, atau inisiatif sosial. Nah, contoh dari donation-based crowdfunding ada Kitabisa, ada GoFundMe juga. Nah, mereka sering digunakan untuk kampanye pribadi atau amal, di mana orang dapat memberikan dana tanpa ekspektasi imbalan keuangan. Next, selanjutnya ada mekanisme crowdfunding berbasis hadiah atau reward-based crowdfunding. Dalam reward-based crowdfunding, pendukung proyek atau kampanye mendapatkan imbalan dan keuangan sebagai apresiasi atas
kontribusi mereka. Imbalan ini bisa berupa produk, layanan, atau penghargaan khusus. Nah, contohnya pada kampanye Indogiving atau Indiegogo, di mana pendukung dapat mendapatkan produk atau layanan dari proyek yang didanai. Nah, selanjutnya ada mekanisme crowdfunding berbasis ekuitas atau equity based crowdfunding. Melibatkan penawaran kepemilikan saham atau ekuitas dalam perusahaan kepada para pendukung sebagai imbalan atas investasi mereka. Nah, pendukung menjadi pemegang saham dengan proporsi yang sesuai dengan kontribusi mereka. Contohnya ada Contoh dari ini ada BZR atau equity crowdfunding itu memfasilitasi di mana investor dapat membeli saham dalam perusahaan startup. Nah, platformnya contohnya ada BZR yang sering umum. Nah, selanjutnya ada mekanisme crowdfunding berbasis pinjaman. Juga dikenal sebagai melibatkan pemberian pinjaman uang oleh para pendukung kepada peminjam, baik individu atau bisnis. Peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tersebut atau lending based crowdfunding. Mekanisme crowdfunding berbasis pinjaman ini adalah jadi peminjam atau baik individu atau bisnis berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Nah, contoh dari platform dari crowdfunding ini adalah Akseleran. Platform seperti Akseleran memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman kecil kepada peminjam dan mendapatkan pengembalian berupa pembayaran cicilan dan bunga. Nah, Akseleran ini berfokus pada pembantuan dana terhadap UMKM. Ini adalah contoh dari lending based crowdfunding. Nah, setiap jenis crowdfunding memiliki keunikan dan keuntungan sendiri. Pemilihan jenis crowdfunding yang tepat tergantung pada sifat proyek atau tujuan, serta preferensi dan harapan dari para pendukung atau investor potensial. Nah, mekanisme crowdfunding ini melibatkan dari sejumlah orang atau kelompok untuk mendukung proyek atau tujuan inisiatif tertentu tanpa harapan pengembalian finansial. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme crowdfunding. Yang ada pertama adalah pemilihan platform. Kita bahas lagi ke mekanisme crowdfunding berbasis donasi. Pertama, langkah-langkah umumnya yaitu dari pemilihan platform, pemilihan proyek, memilih proyek crowdfunding yang sesuai dengan jenis proyek dan target audiens. Nah, contohnya ya seperti kita bisa tadi. Yang kedua adalah pembuatan kampanye. Pemilik proyek membuat kampanye yang menarik dan informatif. Nah, ketiga, menentukan tujuan dana atau fundraising goal. Nah, pemilik proyek menetapkan tujuan dana yang ingin dicapai. Yang keempat, menentukan durasi kampanye. Pemilik proyek menetapkan durasi kampanye, yaitu periode waktu di mana dana akan dikumpulkan. Nah, yang kelima, menentukan imbalan atau penghargaan. Meskipun ini adalah crowdfunding berbasis donasi, tidak melibatkan imbalan finansial, namun kadang-kadang menawarkan imbalan dan keuangan kepada pendukung seperti penghargaan khusus atau produk pengakuan. Nah, keenam ada peluncuran kampanye. Nah, setelah semua elemen kampanye disiapkan, kemudian pemilik proyek meluncurkan kampanye di platform crowdfunding yang telah dipilih. Yang ketujuh yaitu pendanaan dan penyebaran informasi. Yang mendukung kampanye memberikan dana sesuai kemampuan mereka, pemilik proyek dapat terus memberikan promosi kampanye untuk menjangkau lebih banyak pendukung. Yang kedelapan, ada komunikasi dan transparansi. Nah, selama kampanye, pemilik proyek berkomunikasi secara teratur dengan pendukung. Yang kesembilan, pencapaian tujuan atau pengertian kampanye. Jika tujuan dana tercapai sebelum batas waktu berakhir, pemilik proyek dapat memutuskan untuk mengumpulkan dana. Yang ke-10, penggunaan dana. Setelah kampanye berakhir dan dana terkumpul, pemilik proyek menggunakan dana sesuai dengan yang dijanjikan dan menginformasikan pendukung hasil proyek.
Nah, mekanisme ini memberikan peluang untuk proyek atau tujuan mendapatkan dukungan dari banyak orang, memberikan dampak positif pada kreativitas, inovasi, dan kemanusiaan. Sedangkan mekanisme dari crowdfunding berbasis hadiah adalah selebihnya sama dari pemilihan platform crowdfunding, yaitu kita menggunakan platform Indiegogo atau Indogiving, kemudian merencanakan dan menyiapkan proyek Anda, terus kemudian menentukan hadiah atau imbalan yang akan diberikan kepada para pendukung, kemudian tentukan tingkat sumbangan. Nah, tingkat sumbangan yang berbeda-beda dengan imbalan atau hadiah yang sesuai. Biasanya tingkat sumbangan yang lebih tinggi akan mendapatkan hadiah yang lebih menarik atau eksklusif. Selanjutnya buat video dan materi pemasaran. Nah, buat video dan materi pemasaran yang menarik untuk menjelaskan proyek Anda. Nah, berikan cerita yang kuat dan gambarkan manfaat dari proyek Anda. Nah, selanjutnya ada tentukan durasi kampanye. Tetapkan durasi kampanye crowdfunding Anda biasanya berbasis hadiah berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Kemudian promosikan kampanye. Nah, bisa menggunakan media sosial, blog, saluran lainnya untuk mempromosikan kampanye. 8. Berinteraksi dengan pendukung. Berinteraksilah dengan aktif dengan para pendukung Anda, tanggapi pertanyaan, berikan pembayaran berkala, dan berikan terima kasih kepada mereka yang telah mendukung proyek Anda. Kemudian, realisasikan proyek. Nah, 10, jangan lupa berikan terima kasih. Setelah kampanye selesai dan proyek direalisasikan, berikan terima kasih kepada semua pendukung Anda. Ingatlah bahwa kesuksesan kampanye pada crowdfunding tidak hanya bergantung pada proyek itu, tapi juga pada kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan melibatkan kepercayaan kepada para pendukung Anda. Selanjutnya yaitu saya akan bahas lebih jelas mengenai mekanisme crowdfunding berbasis ekuitas dengan Bezer atau platform Bezer. Yang pertama, pilih platform dan kita memilih contoh platform Bezer, yaitu yang pada platform Bezer ini memfasilitasi penawaran saham atau kepemilikan dalam bisnis Anda. Yang kedua, siapkan dokumentasi hukum. Nah, persiapan dokumentasi hukum yang diperlukan untuk menjalankan penawaran saham seperti perjanjian pemegang saham, pernyataan pendaftaran, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, tentukan nilai perusahaan dan jumlah ekuitas yang ditawarkan. Yang keempat, buatlah profil kampanye. Yang kelima, tentukan jumlah dana yang dibutuhkan. Dan keenam, tentukan tingkat investasi dan imbalan hasil. Yang ketujuh, pemrosesan kampanye Anda. Nah, setelah mempromosikan kampanye crowdfunding kemudian kita pasti jangan lupa memberikan materi pemasaran yang menarik, seperti video perusahaan, prospek bisnis, dan alasan mengapa investasi dalam perusahaan Anda menarik, agar menarik minat para pendukung kepada kampanye Anda. Terima dana dan distribusikan ekuitas. Ke-9, berikan update dan komunikasi. Ke-10, penuhi kewajiban hukum dan keuangan. Nah, crowdfunding berbasis ekuitas melibatkan keterlibatan langsung investor dalam perusahaan, sehingga penting untuk menjaga transparansi, mematuhi regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan positif dengan para investor. Yaitu selanjutnya ada mekanisme crowdfunding berbasis pinjaman dengan akseleran, dengan platform akseleran. Crowdfunding berbasis pinjaman yang akseleran melibatkan pengumpulan dana dari berbagai pemberi pinjaman yang bersedia memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis tertentu. Nah, model ini dapat menggunakan mekanisme seperti akseleran atau platformnya, di mana penerima pinjaman menerima dana lebih cepat jika kampanye mencapai target lebih awal. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum dalam mekanisme crowdfunding berbasis pinjaman. Yang pertama yaitu pilih platform. Nah, kita menggunakan platform akseleran. Kedua, siapkan profil pinjaman. Ketiga, tentukan jumlah pinjaman dan tingkat bunga. Keempat, tentukan jangka waktu pinjaman. Kelima, promosikan kampanye Anda. Yang keenam, menetapkan target dan mekanisme akseleran. Yang ketujuh, interaksi dengan pemberi pinjaman. Yang kedelapan, terima dana dan bayar kembali. Kesembilan, berikan pembaruan dan ucapkan terima kasih kepada para pendukung kampanye Anda.
Ke-10, penuhi kewajiban pembayaran pada platform tersebut. Nah, pastikan untuk mematuhi regulasi yang berlaku terkait pinjaman dan menjaga transparansi dengan para pemberi pinjaman. Komunikasi yang baik dan kepatuhan terhadap perjanjian pinjaman dapat sangat penting dalam membangun kepercayaan dengan para pemberi pinjaman. Nah, berikutnya ada pembahasan tentang alur model usaha pada P2P lending atau peer-to-peer lending. Model bisnis peer-to-peer lending umumnya melibatkan beberapa tahap utama, mulai dari pendaftaran platform hingga penyelesaian transaksi pinjaman. Berikut adalah alur umum dari model bisnis P2P lending, yaitu pendaftaran platform. Pendiri atau pemilik platform P2P lending mendaftarkan bisnis mereka dan mematuhi regulasi dan persyaratan hukum yang berlaku. Kedua, pendaftaran pinjaman dan pemberi pinjaman. Peminjam dan pemberi pinjaman harus mendaftar ke platform P2P Lending. Pendaftaran ini biasanya melibatkan verifikasi identifikasi dan informasi keuangan. Ketiga, penilaian risiko dan kredit. Keempat, penawaran pinjaman. Kelima, pendanaan pinjaman. Keenam, pelaksanaan kontrak dan pembayaran. Ketujuh, pengelolaan pembayaran dan pelacakan. Platform mengelola pembayaran bulanan atau laporan dari peminjam kepada pemberi pinjaman. Sistem pelacakan juga diterapkan untuk memantau kinerja pinjaman. Kedelapan, penanganan keterlambatan atau pemulihan. Nah, jika ada keterlambatan pembayaran atau masalah lainnya, platform P2P Lending yang terlibat dalam upaya pemulihan termasuk mengambil tindakan hukum jika diperlukan, biaya dan pendapatan. Pemeliharaan dan pengembangan platform. Pemilik platform bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembangan platform, termasuk keamanan, fungsionalitas, dan pembaruan teknologi. Ke-11 yaitu kepatuhan regulasi. Platform harus tetap mematuhi regulasi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan kepercayaan pengguna. Alur ini dapat bervariasi tergantung pada model bisnis dan kebijakan masing-masing platform P2P Lending. Nah, penting untuk mencatat bahwa keberhasilan bisnis P2P Lending sangat tergantung pada manajemen risiko kredit, keamanan teknologi, dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan. Selanjutnya yaitu ada contoh-contoh vintage P2P lending, yaitu ada Investri, Coinworks, Amarta, Acceleran, Nepetkila, Tokomoda. Dan di bawah ini atau di slide ini adalah keterangan dari peraturan OJK tentang P2P lending ini. Nah, ini adalah 7 vintage lending dengan penyaluran kredit terbesar. Yang sudah dievaluasi ternyata asetku ini mencapai 42,12 triliun vintage. Wow, baik banget ya. Ada dana fix, ada modalku, ada kredit pintar, ada rupiah cepat, dan ada kami. Ini berdasarkan survei pada 19 April tahun 2022. Selanjutnya adanya mosi penutupan vintage legal karena banyaknya penyalahgunaan dalam vintage waspada pada aplikasi vintage digital. Oke, next pada pertemuan 5 dan 6 kita jadi satu, yaitu pada mata kuliah tentang informasi akuntansi dan keuangan, kita membahas sistem investasi. Apa sih itu investasi? Investasi merupakan melakukan suatu tindakan investasi sendiri merupakan tindakan yang dilakukan di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak di masa yang akan datang. Yaitu investasi itu. Nah, motivasi investasi ada beberapa, ada banyak juga. Salah satunya yaitu, jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tertidur, kamu akan terus bekerja keras sampai mati. Makanya kita harus mulai investasi dari sekarang. Nah, di negara maju, asetnya kerja keras, orangnya santai-santai aja. Di negara berkembang, orangnya kerja keras, asetnya tidur-tidur aja. Kapan waktu yang tepat berinvestasi? Ya sekarang. Nah, saya akan bahas tingkat risiko investasi. Tingkat risiko investasi
Merujuk pada sejauh mana nilai investasi dapat berfluktuasi atau mengalami kerugian, memahami tingkat risiko adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang sesuai dengan tujuan, toleransi risiko, dan keadaan keuangan individu. Berikut adalah beberapa tingkat risiko investasi umum. Yang pertama, ada rendah, sedang, dan tinggi. Ada rendah yaitu investasi obligasi, pemerintahan, deposito, atau reksadana, sedangkan sedang ada investasi saham blue chip. Sedangkan tinggi ada saham, perusahaan kecil, mata uang kripto, reksadana ekuitas internasional. Sedangkan ekstrim ada derivatif, saham IPO, dan usaha rintisan atau startup. Next. Ini termasuk menjadi klasifikasi risiko, yaitu ada risiko tinggi, menengah, dan rendah, yaitu ada investasi dari kripto, forex, saham, termasuk mendapati risiko paling tinggi, karena memang ketika kita berinvestasi, itu pasti kita harus sadar akan resiko yang ditanggung dari pengeluaran uang tersebut. Karena investasi itu nggak ada instan, investasi itu berjangka panjang. Jadi seperti menanam bunga. Nah, sedangkan risiko menengah itu ada peer-to-peer lending atau P2P lending dan obligasi. Dan risiko yang rendah itu reksadana, logam mulia, dan deposito. Next, kenapa deposito berjangka bank digital? Nah, kalau kata kita balik, kenapa bank digital deposito berjangka? Nah, bank digital seringkali menawarkan produk deposito berjangka sebagai bagian dari layanan perbankan mereka. Deposito berjangka adalah jenis produk tabungan yang memiliki sejumlah uang yang diinvestasikan untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat bunga tetap. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa bank digital menawarkan deposito berjangka. Yang pertama, ada stabilitas dana. Deposito berjangka memberikan stabilitas dana bagi bank karena dana yang diinvestasikan dengan deposito memiliki jangka waktu tetap. Yang kedua, sumber pendanaan. Yang ketiga, ada keamanan dan jaminan. Yang keempat, ada pendapatan dari bunga. Nah, pilihan investasi untuk yang kelima ada pilihan investasi untuk nasabah. Yang keenam ada digitalisasi layanan. Pentingnya untuk dicatat bahwa keuntungan dan persyaratan deposito berjangka dapat bervariasi antara bank digital dan nasabah. Perlu memahami baik-baik syarat dan ketentuan sebelum membuat keputusan investasi. Nah, selanjutnya ada emas digital. Emas digital sebenarnya sejenis dengan kayak reksadana dan obligasi. Emas digital ini kita akan mengambil dari Bibit, aplikasi Bibit. Ada Bukalapak, Bukaemas, dan Indogold. Sebenarnya emas digital itu sama aja investasi ya. Sebenarnya kita kayak beli emas batangan biasa, cuma sekarang lebih ke emas digital. Sekarang karena semua serba beli teknologi. Emas digital itu masih boleh dipahami. Kita akan membahas P2P lending juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kita akan, crowdfunding juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya, dia termasuk investasi juga. Kita akan membahas obligasi atau surat utang. Obligasi adalah instrumen keuangan yang mewakili utang yang diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah, atau lembaga keuangan kepada investor. Nah, ketika seseorang membeli obligasi, mereka sebenarnya memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi, dan dalam pertukaran mereka menerima pembayaran bunga tetap atau variabel dan pembayaran pokok pada tanggal jatuh tempo. Nah, berikut adalah beberapa elemen utama dari obligasi, yaitu penerbit obligasi, nilai nominal face value, bunga atau coupon. Yang keempat ada jangka waktu atau maturity date. Yang kelima ada rating kredit. Yang keenam ada pasar sekunder. Investor yang membeli obligasi menerima pendapatan dari pembayaran bunga dan pengembalian modal pada tanggal jatuh tempo. Sifat pendapatan yang tetap dan pengembalian modal yang dijamin membuat obligasi menjadi pilihan investasi yang lebih konservatif dibanding dengan saham, meskipun tetap memiliki risiko tertentu terkait dengan perubahan suku bunga dan risiko kredit penerbit. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah bentuk investasi kolektif di mana sejumlah dana dikumpulkan dari berbagai investor dan diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Nah, reksadana itu kayak platform gitu yang ngumpulin ada obligasi, surat
ada obligasi, terus ada saham dan semua. Manajer investasi profesional mengolah dana ini untuk mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan modal atau pendapatan tetap sesuai dengan strategi investasi yang telah ditetapkan. Nah, beberapa poin kunci terkait reksadana yaitu struktur reksadana, jenis reksadana, dan manajer investasi. Keempat, unit penyertaan. Kelima, NAB atau nilai aktivitas bersih. Keenam, biaya dan fee. Ketujuh, diverifikasi. Nah, selanjutnya pada bahasan selanjutnya kita akan bahas saham. Saham mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Dan seseorang yang memiliki saham disebut sebagai pemegang saham atau investor saham. Nah, dengan memiliki saham, seseorang memiliki klaim atas bagian dari aset dan pendapatan perusahaan. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait saham. Yang pertama, kepemilikan perusahaan. Kedua, pemilik bagian dari laba. Ketiga, capital gains. Keempat, pasar saham. Kelima, indeks saham. Keenam, risiko pasar. Ketujuh, diversifikasi. Kedelapan, or A, ratio price atau earning ratio. Kesembilan, tingkat likuiditas. Investasi saham memerlukan pemahaman yang baik tentang pasar keuangan dan risiko yang terkait. Dalam hal ini, pendidikan dan penelitian tentang perusahaan serta kondisi pasar sangat penting. Investor perlu memahami tujuan investasi mereka, toleransi risiko, dan melakukan analisis fundamental atau teknikal untuk membuat keputusan investasi yang informasional. Selanjutnya ada Exchange Traded Fund atau ETF. Apa itu Exchange Traded Fund atau ETF? Adalah jenis investasi yang diperdagangkan di bursa seperti di bursa saham. ETF dirancang untuk mencerminkan kinerja indeks tertentu seperti indeks saham, obligasi, atau komoditas. Dengan membeli saham ETF, investor seolah-olah membeli sebagian kecil dari portofolio yang meliputi berbagai aset sesuai dengan indeks yang direplikasikan. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik kunci dari ETF, yaitu struktur kepemilikan, indeks tracking, pembagian saham, likuiditas, biaya rendah, diverifikasi otomatis, transparansi, intraday trading, ada jenis ETF, dan inverse ETF, dan reverse ETF yang dirancang untuk memberikan hasil yang berlawanan dengan kinerja indeks. Nah, ETF menjadi populer di kalangan investor karena memberikan akses mudah di berbagai sektor dan kelas aset dengan biaya yang relatif rendah dan fleksibel di perdagangan yang tinggi. Nah, selanjutnya ada cryptocurrency. Adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi dan pengendalian penciptaan unit baru. Nah, cryptocurrency beroperasi berdasarkan teknologi blockchain, yaitu buku-buku besar terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi. Nah, berikut adalah beberapa konsep kunci terkait cryptocurrency. Yang pertama jelas ada blockchain. Yang kedua, desentralisasi. Nah, ketiga, mata uang digital. Keempat, Bitcoin. Kelima, altcoin. Keenam, mining. Ketujuh, dompet digital. Kedelapan, volatilitas tinggi. Kesembilan, Initial Coin Offering atau ICO. Ke-10, regulasi. Cryptocurrency telah mengubah landscape keuangan global dengan memperkenalkan konsep uang digital yang terdesentralisasi, meskipun memiliki potensi untuk menyediakan solusi keuangan inovatif. Investor perlu menyadari risiko yang terkait dengan volatilitas harga, keamanan, dan ketidakpastian regulasi sebelum terlibat dalam investasi kripto, dan disarankan untuk memahami teknologi dan faktor-faktor risiko yang terlibat. Nah, selamat berinvestasi, karena waktu terbaik untuk mulai investasi adalah sekarang. Ayo kita investasi untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan 7 dan 8. Kita akan beralih ke slide pertemuan 7 dan 8. Nah, pada pertemuan 7 dan 8 yaitu membahas sistem transfer uang. Transfer LLG atau lalu lintas giro. Rujuk pada transfer lintas giro mungkin berarti pada proses atau kegiatan transfer uang atau dana antar rekening giro di bank. Giro adalah jenis rekening bank yang memungkinkan pemegang rekening untuk melakukan berbagai transaksi, seperti menabung dan menarik uang, serta mentransfer dana antar rekening.
Lalu lintas giro bisa merujuk pada aktivitas atau volume transaksi yang terjadi di rekening giro yang melibatkan transfer dana antar rekening giro. Nah, proses transfer rekening lintas giro melalui login ke internet banking atau mobile banking, kemudian pilih menu transfer, isi detail transfer, konfirmasi transfer, verifikasi keamanan. Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan dan akan transfer dari satu rekening giro ke rekening giro lainnya. Nah, kemudian ada sistem clearing elektronik. Nah, selanjutnya ada mekanisme BI RTGS. RTGS apa sih? RTGS adalah Real Time Gross Settlement, yang merupakan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transfer dana dalam jumlah besar secara waktu nyata. Nah, mencakup langkah-langkah berikut yaitu dari inisiasi transaksi, kemudian verifikasi dan otorisasi, kemudian pengiriman informasi ke RTGS, kemudian penyelesaian waktu nyata atau real-time settlement, terus konfirmasi transaksi. Nah, RTGS umumnya digunakan untuk transfer dana besar dan karena transaksi diselesaikan secara waktu nyata, risiko likuiditas dan risiko kredit dapat dikurangi. Berikutnya ada BVS. BVS ini adalah salah satu contoh dari sistem clearing nasional atau sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Nah, versi yang lebih modern. Jadi kayak BVS itu adalah versi lebih modern dari sistem clearing. BVS ini pun menjadi pelengkap transformasi digital dari Bank Indonesia. Nah, kenapa butuh LLG atau RTGS? Lalu lintas giro atau LLG dan real time gross settlement adalah dua jenis sistem pembayaran yang memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Nah, berikut adalah beberapa alasan mengapa lalu lintas giro dan LLG. Pertama adalah pembayaran rutin. Pada lalu lintas giro ada pembayaran rutin, transaksi volume rendah hingga menengah, ada biaya transaksi rendah. Sedangkan pada real time gross settlement adalah transaksi dana besar, terus kecepatan penyelesaian, keamanan dan akurasi, penting untuk keadaan darurat, transaksi yang harus cepat dan aman. Pilihan antara LLG dan RTGS tergantung pada kebutuhan dan karakteristik spesifik dari setiap transaksi. LLG umumnya cocok untuk transaksi dengan nilai kecil hingga menengah, sementara RTGS terus diperlukan untuk transfer dana besar yang membutuhkan penyelesaian waktu nyata dan keamanan maksimal. Nah, selanjutnya ada transfer internasional. Transfer internasional melibatkan pengiriman uang antara dua pihak yang berada di negara yang berbeda. Hal ini umumnya dilakukan melalui lembaga keuangan atau penyedia layanan pembayaran yang dapat mengelola transaksi keuangan lintas batas. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum yang dalam proses transfer internasional. Pertama, pilih metode pembayaran, yaitu pilih mata uang, kemudian lanjut ke identifikasi penerima dan rekening tujuan, lanjut lagi ke gunakan informasi rekening bank dengan benar, 5. Konfirmasi biaya dan kurs valuasi. 6. Inisiasi transfer. 7. Verifikasi dan konfirmasi. 8. Pemrosesan dan penyelesaian. 9. Yaitu pantau status transfer. 10. Yaitu konfirmasi penerima. Nah, penting untuk selalu berkomunikasi dengan penyedia layanan atau alat keuangan Anda untuk memahami prosedur dan persyaratan spesifik yang berlaku dalam transfer internasional ini. Nah, selanjutnya ada potensi unkabel dan legitnya bisnis uang elektronik. Apa sih potensi bisnis uang elektronik? Pertama, jelas pertumbuhan pasar. Kedua, kemudahan penggunaan. Yang ketiga, ada inovasi teknologi. Yang keempat, kerjasama dengan mitra bisnis. Kelima, regulasi dan kepatuhan. Nah, sementara legitimasi bisnis uang elektronik itu apa sih? Yang pertama, ada lisensi dan izin. Kedua, ulasan dan reputasi. Ketiga, informasi perusahaan. Yang keempat, ada keamanan data dan transaksi. Kelima, ada transparansi biaya. Keenam, ada kehadiran hukum. Nah, kita akan membahas tentang keuntungan bisnis uang elektronik. Yang pertama jelas kemudahan akses, terus yang kedua efisiensi transaksi, yang ketiga pengurangan penggunaan uang tunai, dan yang keempat inovasi keuangan, kelima peningkatan keuangan inklusif, keenam kemudahan penggunaan, sementara kekurangan dari bisnis uang elektronik yaitu ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yang kedua ada keamanan dan privasi, ketiga yaitu tingkat keterbatasan,
Yang keempat ada resiko teknologi, kelima ada tingkat pendidikan pengguna, yang keenam biaya transaksi. Nah, di part terakhir ini ada bahasan apa sih? Itu adalah bahasan tentang waspada sebelum transfer uang. Nah, di sini aku akan berikan tips-tips untuk menjaga keamanan saat melakukan transfer online. Yang pertama, perhatikan situs aman, yaitu situsnya dari situs web resmi atau m-banking ataupun website yang resmi. Kedua, yaitu gunakan perangkat yang aman, yaitu perangkat pribadi kita sendiri, bukan perangkat orang lain. Kalaupun memang keadaan darurat dan mentok, boleh menggunakan perangkat orang lain. Ketiga, jangan menggunakan wifi publik, karena kertasannya wifi publik itu tuh sangat minimal. Terus keempat, verifikasi detail penerima. Kelima, gunakan opsi keamanan tambahan. Keenam, periksa riwayat transaksi. Ketujuh, hindari menggunakan komputer umum. Kedelapan, gunakan layanan resmi. Kesembilan, lindungi informasi akun. Kesepuluh, hati-hati dengan email phishing. Dan ke-11, gunakan aplikasi. Jadi, ke-12, simpan bukti transaksi untuk selalu ingat dan tetap waspada dan jaga keamanan informasi pribadi dan keuangan Anda saat ini. Oke, mungkin cukup sekian materi dan review selama 8 pertemuan dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa lagi di semester 2. Semester 4.